Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah sahabat Nabi, yang bernama Abdullah ibnu Hudzafah al-Sahmi. Beliau adalah sahabat dari suku Quraisy, keturunan Bani Sahmi. Ayahnya bernama Hudzafah ibnu Qais ibnu Adi ibnu Sad dan ibunya bernama bintu Urtsan dari Bani Al-Harits ibnu Abdi Manaf. Ia termasuk orang yang lebih dahulu masuk Islam dan ikuti hijrah ke Abyssinia pada gelombang kedua bersama saudaranya, Qais ibnu Hudzafah. Saudaranya yang lain, Hunas ibnu Hudzafah, membawa serta istrinya Hafsah binti Umar ibnul Khattab. Setelah Hunas gugur, Rasulullah menikahi Hafsah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, diceritakan bahwa ketika matahari mulai condong, Rasulullah keluar dan mengerjakan syalat zuhur. Usai salat beliau naik mimbar dan berkhutbah menyebutkan kiamat dan kejadian-kejadian besar di dalamnya. Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa ingin menanyakan sesuatu, tanyakanlah. Demi Allah, aku akan menjawab pertanyaan kalian selama aku masih di tempatku ini." Abdullah ibnu Hudzafah bertanya, "Siapa ayahku?" "Ayahmu Hudzafah." Ketika Islam semakin kokoh di Madinah, Rasulullah mulai menyebarkan dakwanya ke negeri-negeri lainnya termasuk ke Persia. Beliau mengutus Abdullah ibnu Hudzafah untuk menyampaikan surat berisi seruan untuk memeluk Islam kepada Kisra Persia. Namun, kedatangan Abdullah di istana Kisra tidak disambut baik, bahkan surat dari Rasulullah dirobek. Mendengar kabar itu, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, hancurkanlah kerajaannya." Tidak lama berselang, doa Rasulullah dikabulkan dan Kisra itu dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Sirweh. Abdullah ibnu Hudzafah adalah orang yang selalu ceria dan penuh canda. Pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab, ia ditugaskan memimpin pasukan ke daerah kekuasaan Romawi. Tetapi ia dan 80 orang pasukannya tertawan. Kaisar Romawi berjanji akan membebaskannya jika ia mau memeluk Nasrani. Tetapi Abdullah menolak. Meskipun terus dibujuk, ditekan, dan diancam, Abdullah teguh pada keyakinannya. Kemudian ia ditawari separuh kerajaan dengan syarat mau dinikahkan kepada putri sang raja. Namun, lagi-lagi Abdullah menolak. Raja pun bingung dan akhirnya berkata, "Ciumlah kepalaku maka ku akan membebaskanmu." Abdullah berkata, "Baiklah, tetapi aku meminta seluruh tawanan muslim yang berjumlah 80 orang juga dibebaskan." Raja itu menjawab, "Ya, serta seluruh tawanan muslim." Maka, Abdullah ibnu Hudzafah mencium kepala sang raja. Dan setelah itu ia beserta tawanan muslim lainnya dibebaskan. Kemudian pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, Khalifah Umar dan para sahabat lain berdiri menyambut kedatangannya. Mereka bergantian mencium kepala Abdullah sambil berkata, "Apakah kau mencium kepala orang kafir asing?" Ia menjawab, "Allah telah membebaskan 80 orang muslim." Dengan ciuman itu, Abdullah ibnu Hudzafah wafat di Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan, semoga Allah merahmatinya. Hanya sekian, pada kesempatan ini, jangan lewatkan kisah-kisah inspiratif sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, hanya di Al-Manaqib TV. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.